Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali lagi teman untuk membahas Bakage Sentai Boom Boom Jer di episode 44. Di episode 44 ini akhirnya ya yang kita tunggu-tunggu Boom Boom Jer mulai serius lagi ya teman ya. Dan yang saya juga harapkan ya dari episode 37 sampai 39 ya itu memang udah masa-masa serius ya teman ya. Karena ibaratnya pun juga udah terfokus ke Ishiro bahkan ya. Jadi kita juga lihatnya untuk episode kali ini tuh adalah penyelesaiannya tuh dari Taiya gitu ya. Jadi pastinya semua aset yang kita lihat di episode terakhir ya kan episode 43 itu asetnya bahkan hak paten yang ada di seluruh dunia ya, dia bilang begitu ya, itu sudah dialihkan ke Lightning Tech ya, yang berarti semua harta dari Taiya ludes total ya, udah nggak ada lagi gitu ya, udah dialih fungsikan ke Lightning Tech alias Pak Naito Raita gitu ya. Jadi pastinya juga semuanya udah diambil alih dan pastinya Taiya juga mau ngomong langsung gitu ya dengan Pak Naito Raita ini. Dan di saat yang sama juga kita lihat juga di sini ada si Tokoyori Eiichiro yang juga lagi berbincang gitu ya dengan Spindo soal mau dia kontrak gitu ya untuk tempat tinggal penduduk bumi ini, yang dimana juga dia tuh nggak mau ngehabisin semuanya gitu ya. Yang dia mau itu adalah teriakan dan gasolin yang sangat banyak gitu ya. Jadi memang yang diimpikan si Spindo ini kan memang ya gasolin itu gitu ya, tidak mengerti ke apa ya, ngarah ke korban-korbannya itu ya. Jadi walaupun ya banyak korbannya juga ya kan, jadi yang dia mau itu adalah ya kemakmuran dan kemiskinan, perang dan kelaparan adalah mesin abadi yang terus berputar, yang ideologinya tuh dia maunya seperti itu sebagai imbalannya gitu ya. Jadi Pak Tokoyori Eiichiro ini pun juga mau mendapatkan kekuatan sumber daya dan juga teknologi luar angkasa yang sepertinya ya kan tujuan selanjutnya dari si villain ini tuh adalah planet Trickle ya. Karena kalau kita ingat juga di movie-nya, bahkan yang pastinya ada Princess Nicolanya juga, itu kan dia juga bilang gitu ya, Princess Nicola ini kan dia dari planet Trickle yang peradabannya ya nggak kalah majunya gitu ya dengan planet Bureki sebelum diambil alih perlahan sama ya Hashiryan ini gitu ya. Jadi bahkan juga ayahnya ya kan, lagi ayah ya, ayahnya Princess Nicola maupun ayahnya dari Genba Bureki itu kan memang sudah di apa ya, didakwa secara hal yang tidak terduga kan ya. Jadi kayak ditambah-tambahin biar ya nama mereka jadi lebih baik gitu ya. Jadi tahu lah maksudnya apa ya. Jadi pastinya juga lebih baik. Dan Boom Boom Jer ini katanya mereka mau singkirkan dengan menyebarkan beberapa macam fitnah-fitnah gitu ya. Jadi kayak pernyataan bohong gitu ya. Jadi bahkan semua membernya termasuk Mira, Joe itu nggak bisa bekerja lagi karena Mira sendiri ya kan juga bilang gitu ya, aku dipecat nih semua kerjaan sampinganku gitu ya, bahkan udah ada dari kantor pusatnya. Dan yang lebih parahnya lagi ya, Joe ya kayaknya seorang polisi, dia nggak bisa bekerja lagi. Kalau misalkan dia juga harus cabut dari Boom Boom Jer ya mungkin dia bisa kerja lagi gitu ya. Tapi setidaknya mungkin orang-orang juga ada yang ngerekam gitu ya, dimana mungkin para orang-orang yang jadi Boom Boom Jer itu ya kan sempat mereka foto kan kayak berubah gitu gimana gitu ya. Dan ya kita juga lihat kan ya bagaimana di semua stasiun ini juga ya semuanya disiarkan gitu ya, bagaimana ditampakkan apa sisi buruknya lah ibaratnya ya dari Boom Boom Jer ini, karena dia tuh dari organisasi jahat lah gitu ya, yang ibaratnya pun juga mau menguasai bumi gitu ya. Jadi biar lebih memanas aja gitu ya. Jadi pastinya juga ya sama kayak planet Bureki juga kayaknya. Mungkin bedanya kalau planet Bureki ini kan dia seperti di apa ya, situasinya kan emang udah kayak kosong gitu ya temen ya. Jadi kayak udah ada Matrix, Cannonborg ya kan, Days Race gitu ya. Jadi kan udah kayak diambil alih pusat perdagangan internasionalnya kan. Jadi kita akan tunggulah kan bagaimana wujud rupanya ya. Karena pastinya juga kali ini ya kita lihat kan ya, untuk Taiya akhirnya bertemu langsung dengan Pak Naito Raita. Jadi diungkaplah satu persatu ya kan tentang si Taiya ini, yang mana juga katanya dari SMP ini tuh memang sudah punya apa ya, kayak kepedean tingkat tinggi lah gitu ya. Ya dimana juga dia tuh mau coba membantu orang, tapi kadang ya ada kegagalannya juga gitu ya. Tapi ya setidaknya juga si mentor yang si Taiya percaya ini pun juga bisa jadi tempat lah gitu ya untuk curhat atau gimana gitu ya. Jadi dia juga mendirikan satu surat ya kan berisi aku ingin cepat dewasa ya, dimana juga ya si Taiya ini juga yang bisa paham gitu bagaimana maksud
Ya, dan pastinya itu juga menjadi murid yang cukup baik kan ya di episode 24 tau kan ya, yang flashback dari Taya itu yang sama si senseinya itu. Jadi kalau kita flashback sedikit ya teman di episode 24 yang dimana juga dia kan seperti punya kepedean atau bukan kepedean sih, tapi punya social butterfly atau gimana gitu kita bilangnya, yang mana juga dia tuh beradaptasinya tuh cepat gitu ya, kayak ke masyarakat tuh dia aktif gitu ya. Jadi pokoknya dia tuh orangnya itu atau anaknya tuh memang suka berinteraksi gitu ya kepada sesama gitu. Tapi katanya ada satu hal yang mengganjal gitu ya yang ada dalam diri Taya, yang mana juga dia tuh tidak lupa dengan adanya jeritan. Nah, dari sini aja Taya udah bisa nangkep gitu ya arti jeritan, dan semua orang yang udah terlibat dan korbannya itu ya si Pak Naito Raita ini bekerja sama dengan Hashirian, dan ternyata Boom Boom Robo Killer atau Killer Robo ini diciptakan oleh dirinya. Oh my god. Dan ya pastinya Taya udah kecewa sekali ya dengan mentor yang ia kagumi, mentor yang ibaratnya jadi kayak gurunya gitu ya. Mungkin ibaratnya Taya ini tuh kayak orang itu suka apa ya, clumsy atau gimana gitu ya, gimana juga dia tuh mau menjadi orang yang dewasa gitu ya. Ini kalau ibaratnya mungkin kayak Shotaro sama Sokichi mungkin ya, gimana juga ibarat tuh si Taya nganggap dia tuh kayak guru gitu ya, atau kayak ayahnya ibaratnya ya. Tapi ibaratnya si Naito Raita ini itu punya maksud ya, maksudnya itu ya seperti ini ya kan, yang mana juga ternyata ya Naito Raita ini dia kan udah kerjasama sama Hashirian, jadi maksudnya memanfaatkan Taya yang emang dia tuh mau cari. Misalnya kalau udah ada Shira nih ya kan ya, dia mau dapetin gasolin ya, secara tidak langsung Naito Raita ini dari penyokong juga, Tokoyori Eiichiro pun penyokong juga, jadi udah pasti banyak sekali kan ya Warido Spindo dapat sesuatu alias gasolin ini. Jadi pastinya ya sudah banyak ya temennya untuk kumpulan gasolin yang emang akan dikumpulkan dan akan disatukan di pusat sana gitu ya. Jadi pastinya di sini Warido Spindo bertarungnya udah kayak Michael Jackson ya temennya, kayak menari-nari gitu ya, pakai tendangan gitu ya. Jadi semuanya pun juga udah ya susah lah gitu ya, semuanya pun juga turun ke lapangannya temennya, dan ya langsung gitu ya dia pakai cap yang bone wrap pun nggak mempan sama sekali, yang wow luar biasa ya teman. Pertarungannya pun juga ya dia sambil ya menari-nari gitu ya, kayak ada dance gitu. Jadi wow semakin gokil lah ini ya. Dan walaupun udah dibantu juga ya temen ya, tidak bisa berkutik sama sekali gitu ya untuk member belum ini, karena semuanya pun juga udah tertekan kayak gini teman. Jadi oh tak pakai lama, langsung Bundorio datang ya, menghampiri Spindo. Oh my god, ini dia ya, yang kita lihat, yang kita mau nih ya, kayak akhirnya Bun Bun cer bisa seperti ini ya, dari kemarin kayak kan bisa gitu ya, nampilin kayak vibe kayak Ultraman mungkin ya, jadi kayak rasa-rasa marahnya tuh ada gitu ya, jadi memang matanya tuh udah kayak biru biru marah gitu ya. Jadi lihat aja tuh ya bun-bun karetnya seperti itu ya, gara-gara si Spindo lah ya katanya Ishiro juga jadi kayak berbalik arah gini kan, jadi kayak ya berkhianat lah temennya secara halus ya kan. Jadi ya bisa gitu ya Ishiro ya kan, seorang informan ya kan, itu dikelabuin seperti ini ya kan ya. Bahkan di openingnya aja ya itu nggak ada si Ishiro, bahkan scene Ishiro aja tuh kayak dibikin ya ini yang dia nodong pistol ini kan ya. Jadi ya itu kan nggak ada kayak scene kartu bun karena tuh nggak ada gitu ya. Bahkan di bagian endingnya pun juga nggak ada si bun blunya gitu ya. Jadi ya sudah pasti ya teman, untuk momen ini juga ada pengkhianatan seperti ini kan ya. Bun Bun Killer Robo pun juga datang teman menghampiri, dan oh my god, ini saya juga cukup kaget ya temennya lihat si Pak Naito Raita ini. Ada alasannya juga kenapa si Pak Naito Raita ini mengambil beberapa bun bunker ini. Kalian juga temennya, di sini saat Spindo pun juga pakai bun bun Killer Robo, dan juga bun bun memanggil para bun bunkernya juga ini secara cepat gitu ya, langsung di carjack ya kan, atau di bajak gitu ya. Jadi Disney pun juga langsung semuanya bersatu gitu ya dengan si Boom Boom Killer Robo ini. Dan wah inilah alasannya ya temannya, kenapa Boom Boom karena ini seolah-olah ada banyak gitu ya, bukan hanya beberapa aja temannya. Kalian ingat gak di episode 34 dimana saat si Naito Raita ini itu
meminta beberapa bumungker juga untuk pameran anak-anak gitu ya. Ya ternyata ya festival anak-anak itu ya cuman apa ya, gimmick doang gitu ya. Jadi ternyata ya tujuan awalnya tuh ya untuk mengotak-atik dan ibaratnya mengambil beberapa part yang juga mungkin bisa dibikin untuk ya Spindo ini gitu ya. Jadi ya memang bisa terinspirasi kan dari si Tokyo Link itu ya kan ya. Jadi pastinya juga untuk beberapa kemungkinan ini ya si Naito Raita ini kalau kita jabarkan nih ya, aduh ini susah nih. Jadi ya si Naito Raita ini tuh itu ibaratnya jadi kayak pemasok ya. Ini kalau kita bikin putar balik ya kan dengan bom yang ada nih ya. Si Pak Naito Raita ini tuh adalah ya ini untuk pemasok untuk apa ya, ibarat tuh yang bisa mengotak-atik mobil bongkarnya dan bisa membuat semuanya tuh kayak ya bisa didapatkan sama si Spindo ini ya kan. Lagian ya kan ya tayanya pun juga emang bisa banget ya kan, jadi ibarat tuh apa ya, dikelabuin kan ya sama mentornya juga kan ya. Terus juga Tokoyori Eiichiro ya kan, yang juga pastinya menjadi informan lah ibaratnya ya, kita bilang gitu ya. Karena Tokoyori Eiichiro pun juga ya bisa dapat informasinya pun juga lebih jauh lagi gitu ya. Bahkan ya Eiichiro pun juga ya kan turunan skill dari si mentornya juga gitu ya. Terus juga ada Maimi ya, si sekretaris ceweknya itu ya, salah satu yang kita juga kan bagaimana villain utamanya kan ada si Pak Naito, ada Pak Tokoyari sama Spindo ya kan ya, itu salah satu main villainnya yang ada di Bunmomjer ini gitu ya. Jadi ya selebihnya kan ada Miami Vice, Kranz Reis gitu ya. Terus juga kalau sebelakangnya tuh ada Matrix, Disrace, Cannonball ya kan ya, dan siapa lagi ya, kalau nggak salah Demon Thunder ya, si Demon Thunder yang ada di movie Bunmomjer gitu ya. Jadi ya itu dia ya, bagaimana kayak di khianatin sama senjata sendiri kan, jadi cocok lah ya kan ya Pak Naito nih sebagai pengkhianat ya, cukup oke lah kan untuk twistnya gitu ya. Karena ibaratnya pun juga kita sebenarnya udah ngeliat sih ya Pak Naito Raitanya kayak ngapain gitu ya, kayak mukanya tuh udah kayak mencurigakan gitu ya kan ya. Ternyata ya terbukti di sini sudah mau diambil alih gitu ya. Jadi pilihannya pun juga cuman dua gitu ya, antara ya di sini semua teman-temannya tuh ya mati gitu ya, karena juga dia tuh lebih pentingin kekayaannya atau gimana gitu ya, atau ya di sini dia tuh harus pencet tombolnya itu supaya dia juga bisa tolong Bun Bun dan kawan-kawannya gitu ya. Alhasil ya dia juga nggak punya pilihan lain gitu ya. Taya memutuskan untuk memencet semua tombol ini kan ya, jadi ibaratnya semua asetnya pun juga difungsikan ya sama lightning tag ini. Tapi ya saat dia juga mau lewatin si Bun Bun, dia kan udah lompat nih gitu ya, tiba-tiba Warrior Spindo menembakkan laser yang ada dan juga pastinya mengenai dada dari Bundorio. Oh my god, luar biasa. Bundorio, my god, dia sudah mati. Nggak mati sih, dia tuh lebih ke apa ya, kayak udah gitu ya, kayak nggak bisa dipakai lagi ya temennya, karena Bun Bun pun juga udah pasti kayaknya dia akan tidak berguna lagi ibaratnya ya. Tapi ya bagi Taya pun juga tetap berguna gitu ya. Dan ya markasnya dari Bunmomjer pun juga di apa ya, di raid ya kan ya, atau di apa ya, di datangin kan sama Aisyah ini kan ya. Jadi pasnya Ishiro sama Maimi juga datang gitu ya. Nah ini dia ya, gasolina udah didapatkan pun juga berubah menjadi jaket baru ya, jaket putih nih ya, dia udah kayak MJ gitu ya. Dan ya Bun Bun harus pergi ya untuk sementara ya teman ya. Ya saya harap sih ya bisa balik lagi ya teman, untuk saya mungkin satu episode 2 mungkin ya, karena juga pastinya untuk next episode kita lihat teman di sini ya, pastinya lagi-lagi mengajukan rencana gitu ya. Kayaknya juga di sini akan ada sesuatu konflik lagi ya teman ya, yang dimana para Satya pun juga mau bangkitin si Bun Bun lagi kan, itu ya apa ya, nggak bisa gitu ya. Tiba-tiba Disrace datang gitu ya dan langsung mengacukan juga, dan Bun Violet juga datang menghampiri.
Seperti biasa teman, kita akan membacakan beberapa blog info terbaru dari Bun Bongcer episode 44 ya teman. Jadi kalau untuk chapter terakhir ini akan ditulis oleh Hayao Miyazaki. Dan katanya akan menjadi paling gelap ya. Dari kemarin kemana gitu ya. Ya mungkin karena Spindo juga udah ambil alih BPK, kan gak ada ya balapan. Ya kalaupun itu ya kasihlah flashback kan, ya kan. Kayak dunia tuh kayak mana, ya kan BPK itu kayak mana gitu ya. Jadi ini nggak ada ya sama sekali ya. Jadi ya semoga aja di akhir-akhir ya, mungkin episode 47 mungkin ya. Nanti episode 48 baru episode spesial sama Ghost Shooter. Ya, mungkin gitu kali ya. Sama juga mungkin nanti ada Magi Ranger 20 tahun, Ninja 10 tahun ya kan. Waduh, makin banyak gitu ya. Nah, berikutnya teman, untuk direktur Hayao Miyazaki ini, dia juga pernah menulis beberapa tokusatsu, salah satunya adalah Keitai Sousaka Nana atau Seven gitu ya, dan ditulis oleh Tomioka Sensei yang ya pastinya penulis utama dari Bun Bongcer ini gitu ya. Jadi wah, Tomioka Sensei juga dia menyatakan ya kan saat rapat penulisan naskah di Bun Bongcer ini ya kan pada tahun 2024-2025 tepat tai dan depannya bertarung dan semuanya terjadi gitu ya. Jadi ini kayak ceritanya pun di tahun 2024 sampai 2025. Jadi plot dari Aesa yang kerjasama sama Hashira ini tuh sebenarnya ya menunjukkan bahwa manusia dewasa itu punya sifat yang tidak baik lah gitu ya, dan mendapatkan kekuatan dari luar angkasa. Mereka juga bersedia melakukan apa aja gitu ya. Jadi kerakusan ya kita bilang ya, sama kayak Pak Naito Raita ini gitu ya. Jadi Raita tuh dia ibaratnya teriakan tuh yang paling penting gitu ya. Dengan mendengarkan hal itu, orang merasa lega gitu ya, dan mengatakan bahwa mereka memiliki kehidupan yang lebih baik daripada mereka tidak berteriak sama sekali. Luar biasa ya. Taya juga dia tidak sepadan lah dengan si Spindo yang luar biasa ini. Ini kan dia tuh bertarungnya aja ya kan ya. Dia kan ada stand dari Utane Bejun kan ya. Jadi kayak pakistal berdansa-dansa gitu ya. Jadi lebih menarik gitu ya. Episode 34 Raita pun juga kan meminjam mobil Bun dari Taya gitu untuk ditampilkan secara di acara anak-anak, dan dari situlah Ayesa merusak sistem mobil Bun agar bisa dibaca olehnya. Ternyata dari situ ya teman-teman ya. Dari akses dari ya Spindo pun juga atau ya carjacking ya itu bisa terjadi gitu ya. Bahkan yang ada di movie-nya pun juga bisa gitu ya, jadiin kayak sirkuit Kerbaju, dan Bun Bongcer pun juga termasuk gitu ya. Nah, bahkan Taya sendiri pun juga ya bekerja keras untuk mendapatkan kebebasan finansial dan mematikan cerita. Raita melihatnya seperti anak laki-laki kecil yang sama tidak bisa membantu orang lain, yang mengucapkan kata bakagidana sebagai sarkas gitu ya. Waduh. Oke. Miyazaki juga dia pada saat summon si Bun itu meledak gitu ya, dia tuh mau kayak ada efeknya tuh kayak Evangelion lah ibaratnya ya, atau namanya tuh Operasi Yashima dan Akira gitu ya, sekiranya kayak gitu. Nah, ada hal menarik juga teman-teman ya, di Gekitotsu Buster itu ternyata direncanakan sejak lama ya ternyata ya. Ternyata Gekitotsu Buster itu di episode 10 yang kalian tahu juga, itu si Genba juga nganterin kopernya itu ya temennya. Ternyata untuk rencana rahasia itu ibaratnya kalau di Ultraman Z itu ada si di laser gitu ya salah ya, itu kan kayak senjata paling mematikan gitu ya, untuk melumpuhkan serangan apapun gitu ya. Terus juga episode 40 ya mereka menunjukkan sesuatu pada Spindo ya, seperti itulah ternyata ya ternyata sudah lama juga ya kan untuk di deliver ya kan. Jadi pemanfaatannya seperti itu ya. Aduh, memang licik ya untuk hasilnya ini ya. Kemudian Bundoro itu tidak terjadi begitu saja. Rencana di pantai kehilangan selesainya memang sudah direncanakan sejak awal. Namun ya pada saat mengajukan Bundoro ini pun juga memang sudah banyak yang suka gitu dengan karakter Bundoro ini. Tapi kalau mau dimatikan sekarang pun juga dirinya sangat resiko gitu ya. Untuk mempersiapkan dirinya untuk adegan kematian Bundorio, Ryuichi ya kan berkeliaran di sekitar panggung dan menjauh dari semua orang. Jadi biar ada emosi gitu ya. Bahkan pada saat nonton pun juga mungkin kayak terbawa suasana gitu mungkin ya.
Nah, seperti itu ya teman untuk beberapa ya teman, biar lebih lengkap nih ya. Kita lihat sini ada muncul pop up shop juga gitu ya. Dengan beberapa tampilannya dan ini set keren banget ya untuk posternya itu kayak berasa poster film Fast Furious. Nah, ada satu info juga teman, ini kita masukin sedikit lah teman ya. Jadi kan ini sudah mau deket nih kan dengan preskon dari Ghost Shooter gitu ya. Jadi ini kan ada beberapa aktor yang ibaratnya pun juga diinginkan oleh para fans gitu ya. Jadi ya ada beberapa nama besar nih ya. Satunya ada Ryo Ryusei, Tori Matsuzaka, si Shiba Takeru gitu ya. Terus juga ada Yusei Yokoyama. Wah, kan kebanyakan di pembicaraan kan ada Jun Son, Yuki Yamada ya kan, terus juga ada si Sosuke, Go On Red gitu ya, bahkan sampai Akira gitu ya, Akira Tokyo Rokugo gitu ya, gila. Cukup banyak nih ya, ini pre-anniversary kayaknya kayak Time Ranger gitu ya. Ini dia teman poster Bun Bumcher Final Stage Show-nya ya teman, jadi semakin menarik nih ya, karena juga pastinya setiap poster perdana nih ya, atau poster pembuka itu pastinya ya ini ada kayak cast-nya dulu ya teman ya, nanti baru ada wujud Ranger-nya. Nah, ini ada satu apa ya, kayak gambar di mana di pop up shop ini tuh ada sedikit clue mungkin ya. Dimana clue juga teman, ini kan ada member Bumbujer gitu ya. Tiba-tiba kok ada Shirabe gitu ya, terus belakangnya Bun Bum warna putih. Nah, habis itu ini lihat ini apa yang kita lihat ini tuh kayak what? Siapa ini Bun White? Nah, ini kan sempat saya bahas kan di rumor di link Satsu waktu itu ya kan ya. Dimana kan ada kayak si Princess Nicola atau enggak si Shirabe ya, katanya tuh bakalan jadi Ranger. Nah, kalaupun begitu ya mungkin Nicola yang akan comeback ya kan, yang juga bisa ambil alih untuk berubah. Nah, kita nggak tahu nih seperti apa, bagaimana caranya gitu ya. Kita akan tunggu nanti. Soalnya juga ini tuh bagus kayak, ada clue nih gitu ya. Nah, jangan lupa teman, ya kita lihat juga di sini ada siluet dari para cast dari number one Sentai Go Shoujo. Nah, ini sekilas kayak siapa coba? Ayo, ini kirain kayak Stomach Family gitu ya. Soalnya di tengah tuh kayak Ranggo nggak sih? Terus di kanan tuh kayak si siapa, Inu Brothers gitu ya. Terus yang ke sebelahnya lagi yang kan yang ujung kanan tuh kayak siapa gitu ya. Rambutnya tuh kayak Arab mungkin ya, tapi versi apa gitu ya. Nah, terus juga untuk yang kiri pastinya kan ada yang paling pendek itu kan itu ya Ranger hitam ya kan, jadi pastinya ya kita tunggu yang seger-seger gitu ya, yang waifu nih. Aduh, walaupun cuma 4 cowok 1 cewek ya udahlah ya temen ya. Apalagi sebelahnya kan ini kan kayak siapa ya, kayak si guru mungkin ya, yang mana juga mungkin tipe-tipe cowok yang baik tapi ya seperti bapak baiknya gitu ya. Dan kita lihat teman untuk pressconnya, jangan lupa ya teman, ini catat nih ya, ini pastinya kalian beruntung ya teman, kalian bisa nonton sampai sini karena ini pastinya ada press conference number one Sentai Go Shoujo akan ditayangkan di YouTube nih ya, YouTube Toei Tokusatsu Official dan juga dari Super Hero Time TV Asahi gitu ya, di tanggal 26 Januari 2025, berarti di episode 46 ya, 46 itu kan habis tayang gitu ya Super Hero Time, baru nanti jam 8 pagi di tempat kita ya, kalau di sana kan jam 10, kita di itu jam 8 ya, itu muncul press conference untuk seluruh yang nonton global gitu ya. Sebenarnya ada sih di tanggal 24 Januari itu khusus 100 orang beruntung untuk TTFC gitu ya. Jadi untuk tanggal 24 itu auto yang TTFC punya, kalau kita tuh di tanggal 26 Januari ya teman. Jadi stay tune teman untuk info berikutnya di next episode. Oke, goodbye.